Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam dicurah limpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bersua di Masjid Baitur Ridwan Kota Bogor, di dalam channel Masjid Baitur Ridwan Kota Bogor. Dalam program saat ini adalah Kalam Sibak, kajian singkat pada Jumat. Jangan pernah lupa terus ikuti tayangan kami, dan jangan pernah dilupakan untuk subscribe, like, and comment-nya. Insya Allah merupakan salah satu di antara sedekah jariah dan dalam membantu dakwah kami di Masjid Baitur Ridwan Kota Bogor. Ibu bapak jemaah sekalian, dalam hidup ini sebetulnya tidak ada yang dicari kecuali ketenangan. Bukan yang dicari itu harta benda, bukan yang dicari itu pangkat jabatan, bukan yang dicari itu adalah kendaraan mewah, dan bukan yang dicari itu adalah emas, intan, permata, berlian, bukan. Tapi yang dicari dalam hidup setiap kita manusia adalah ketenangan. Itu yang dicari. Maka apalah gunanya mempunyai harta benda berlimpah ruah tapi tidak punya ketenangan? Apalah gunanya memiliki pangkat jabatan yang tinggi dan dihormati kalau tidak ada ketenangan? Dan apalah gunanya bila kita mempunyai uang berkarung-karung tapi kita pun tidak tenang? Dan apalah gunanya kita punya rumah megah, mewah, bahkan kendaraan pun tak tertinggal, emas, intan, permata pun dimilikinya, tapi lagi-lagi semua tidak menjamin ketenangan. Jadi apa dan bagaimana kita ini hidup supaya bisa tenang? Ya kan, ada orang yang mengartikan, menerjemahkan tenang itu katanya punya harta benda, ternyata salah. Ada juga orang yang mengartikan bisa tenang itu dengan punya pangkat jabatan, itu pun salah. Ada juga orang yang mengartikan tenang itu punya rumahnya yang besar, di belakangnya ada taman, ada kolam, air mancur, ikan, koi yang indah dipandang mata. Oh, itu benar. Tapi ada yang dikatakan dengan kunci ketenangan dalam kehidupan kita, bukan yang bersifat material, bukan yang bersifat lahir, bukan juga yang bersifat duniawi, bukan. Kunci tenang itu minimalnya ada 3. Pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah kunci agar kita mendapatkan ketenangan hidup.
dekati Allah dengan berbagai macam ibadah yang dianjurkan dan disyariatkan dalam agama Islam. Seperti halnya kita mendirikan ibadah salat 5 waktu tak pernah lepas, diiringi dengan berbagai macam ibadah salat sunat yang lainnya. Ini adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara beribadah salat. Terus salat tegakkan salat yang pernah kita lalaikan, apalagi sampai kita tinggalkan. Kalaupun memang kita sudah temukan nilai ketenangan di dalam ibadah sholat, ataupun sebaliknya kita juga belum menemukan ketenangan di dalam ibadah sholat, lakukan ibadah yang lainnya. Seperti halnya membaca Quran, itu pun sudah menjadi salah satu di antara cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara membaca Quran, kita niatkan berzikir kepada Allah. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan cara mengingat Allah itu akan melahirkan ketenangan dalam hati kita sekali. Masya Allah. Lalu dengan amal ibadah yang lain, baca Quran, bersedekah, kemudian juga berzikir, kemudian berpuasa, itu kunci-kunci daripada kita menggapai dan meraih daripada ketenangan hidup, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ibadah puasa, ibu bapak sekalian, ibadah puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang berasa kedekatannya beda. Karena dengan ibadah puasa ini ternyata orang bisa mengontrol dirinya, sadar, ingat bahwasanya dia itu sedang dilihat oleh Allah, dia itu sedang dipantau oleh Allah, dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika tidak ada orang pun, kita tidak akan berani makan minum karena sedang berpuasa. Masya Allah. Ayo, ingin hidup Anda tenang, lakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ibadah. Insya Allah tumbuh subur ketenangan dalam hati kita sekalian. Yang kedua, kunci tenang dalam hidup itu adalah memanage hati atau memanage diri, mengelola pribadi. Itu cara kunci yang kedua. Artinya bahwa kita sebagai manusia ini sudah di sunatullahnya, bahasanya sudah digariskan dalam kehidupannya bahwa manusia itu tidak ada yang bersih daripada dosa. Manusia itu tidak ada yang luput daripada salah dan khilaf. Maka oleh karena itu apa? Berarti manusia itu mempunyai karakter sifat yang jeleknya. Ada sombongnya, ada sum'ahnya, ada ujubnya, ada hasudnya, ada julidnya. Itu kita manusia. Maka supaya kita mendapatkan ketenangan hidup, maka manage, kelola diri kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai penyakit hati, penyakit jiwa yang tadi saya katakan, ada sombongnya, ada hasudnya, ada julidnya, ada iri hatinya, ada riaknya, supaya tidak bersemayam dalam hati kita sekalian. Itulah menyebab hati kita jadi nggak tenang, resah, risau, galau, putus asa dan lain sebagainya. Gara-gara dalam hati kita ternyata terdapat penyakit hati. Makanya saat ini hiasilah dan kelolalah diri kita dengan membiasakan diri bersyukur kepada Allah. Dengan cara bersyukur kita akan ingat terus akan segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun itu nikmat, kita ingat itu dari Allah. Maka ketika kita ingat, sadar itu nikmat kecil adalah datang daripada Allah, insya Allah saat itu kita bisa bersyukur.
Dan tak terasa banyak di antara umat manusia yang dikatakan dia nggak eling, dia nggak sadar, dia nggak tahu. Kedipan mata merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ayo manage hati kita, manage diri kita dengan menghiasi diri sifat syukur kepada Allah. Lalu apa lagi di samping syukur? Sabarnya ditingkatkan, sabarnya ditingkatkan. Yang namanya manusia ada egonya, yang namanya manusia ada emosi. Gak boleh tersentuh sedikit, gak boleh kecorek sedikit langsung ada aliran suket, egonya naik, gak nerima, emosi, marah. Itu akan menimbulkan ketidaktenangan dalam diri dan kehidupan kita sekalian. Maka oleh karena itu tanamkan sifat sabar, sabar terus sabar. Kalau kesabaran kita sudah ditanamkan dalam diri kita, insya Allah kita mampu dan bisa menerima segala sesuatu yang membuat hati kita risau, galau, dan membuat hati kita marah. Dengan sabar bisa kita kendalikan, menumbuhkan ketenangan dalam hidup kita sekali. Dan cara apa lagi di samping sabar? Samping sabar memanage diri kita, batin kita, adalah dengan cara kita berserah diri kepada Allah. Tidak akan pernah ada sesuatu yang terjadi di muka bumi kecuali izinnya Allah. Kita pun terlahir dalam dunia dalam keadaan besar, tidak kerja, tidak berusaha, tidak punya harta benda berlebih. Itu takdirnya Allah, itu sudah tangannya daripada Allah, dan itu garis kehidupan daripada Allah. Tawakal kita semua. Apalagi dari udah sabar. Oh Allah, ini luar biasa. Jangan pernah kita berkhayal sesuatu yang di luar nalar kita. Jangan pernah kita juga berambisi kepada sesuatu yang tidak mampu kita raih. Semua ada ketetapannya. Ingat peribahasa yang mengatakan rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Jangan pernah diukur daripada rezeki orang lain. Maka yang ada sudah menjadi garisan hidup kita daripada Allah. Tawakal, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengukur kehidupan dengan kehidupan orang lain. Setiap kehidupan manusia selalu berbeda-beda, sekalipun sama bentuk ujian, bentuk kehidupannya, tetapi semua akan berbeda. Dan yang ketiga terakhir, pintu daripada kunci ketenangan adalah kita mengadakan bermuamalah, berjemaah, bersosialisasi, bersilaturahim, bersilaturahmi. Itu kunci yang ketiga. Jangan pernah berasa puas dengan ibadah yang dilakukan oleh kita. Bahkan jangan sampai berasa kita menjadi orang yang soleh dan jadi ahli ibadah tanpa kita sertai dengan bersilaturahim kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat teman-teman kita, karena mereka juga menjadikan salah satu di antara kunci daripada ketenangan hidup kita. Ingat, tidak ada yang mampu dan bisa kita perbuat kecuali dibantu oleh orang lain. Kalau kita punya hubungan baik dengan sesama manusia, kalau kita punya sosialisasi yang bagus, yang baik bermasyarakatnya, insya Allah itu akan membantu ketenangan dalam kehidupan kita sekalian. Kita galau, kita susah, kita perlu bantuan, ada sahabat kita yang datang, ada tetangga kita yang bantu, ada tetangga kita yang nolong, ada orang lain yang akan mendampingi dalam kehidupan kita sekalian. Itu penyempurna daripada ketenangan hidup kita semuanya. Ibu bapak, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah dia 3 kunci hidup kita jadi tenang. Lakukan, amalkan oleh kita, insya Allah kita tidak akan pernah merasa sendirian, kita tidak akan pernah merasa kesepian, kita juga tidak akan pernah merasa kedukaan. Semua akan ada ketenangan dengan 3 kunci ketenangan tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan
iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah berikan kenyamanan, ketentraman, ketenangan dalam kehidupan kita dengan 3 kunci yang kita amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita bersua lagi Jumat yang akan datang dengan program Kasibah di channel Masjid Baitur Ridwan Kota Bogor. Mudah-mudahan selalu panjang umur dan diberkahi oleh Allah, selamat dunia akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.